Terus apa lagi ya, dari kegiatan organisasi itu yang saya merasakan manfaatnya ketika di dunia kerja, bagaimana kita kemudian bisa mengidentifikasikan bentuk-bentuk konflik, ya, bentuk-bentuk konflik itu penting. Pada saat saya masuk kerja itu, yang saya amati itu bukan kerjaan saya itu seperti apa, tapi orang-orangnya seperti apa, memapping karakter orang-orang, mana yang bisa jadi teman saya, mana yang tidak bisa jadi teman saya. Jadi saya nggak ngomong seminggu itu, ya memang orientasi tentang pekerjaan, tetapi yang saya dalamin adalah mapping itu. Halo NN Talkers, kita ketemu lagi dan kita masih di Sier. Bertemu dengan warga Sier juga. Iya. Masih bersama Pak Nurdin dan nanti kita akan kenalkan siapa tamu kita siang hari ini. Tapi sebelumnya kita akan sampaikan bahwa konten dari NN Talk ini adalah informasi tentang karir-karir yang ada di sekitar kita, supaya kemudian teman-teman muda yang ingin memilih jurusan atau memilih berkarir itu punya gambaran karir apa sih yang bisa dijalanin. Nah, bukan hanya pilihan karirnya saja, tetapi bagaimana success story dari masing-masing tokoh atau narasumber yang kita undang yang kemudian membuat dia sukses di posisinya saat sekarang. Betul. Dan kali ini kita bicara dengan orang sukses yang lain lagi. Iya. Beliau adalah Bapak Mahmud Junaidi. Saya biasanya manggilnya Pak Jun. Selamat siang. Sampai ketemu lagi. Saking groginya lo ketemu Anda. Ada Jun di sini, jinnya di luar. Jinnya saya dong. Bagaimana Pak Jun? Ya, Alhamdulillah, luar kan biasa. Dari duduknya orang sukses itu seperti apa? Waktunya ngobrol dengan kita. Kesibukannya apa ini? Apa di perusahaan? Satu grup perusahaan, kalau boleh disebut namanya, boleh silakan disebut namanya. Terus bergerak di bidang apa, boleh disebutkan. Iya, baik, terima kasih Mbak Novi. Mas Nurdin, ya. Jadi kebetulan saya diberikan amanah di sebuah perusahaan di kawasan Sier. Tidak kebetulan ini grup, jadi yang utamanya yang saya pegang PT Bambang Jaya, bergerak di bidang manufacturing transformer. Dia juga memproduksi SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Kan waktunya booming energi baru terbarukan. Ya, kita tinggal tunggu momen yang pas itu nanti. Regulasinya, ada regulasinya yang jelas. Ya betul. Terus kemudian saya juga ada handle beberapa sister company ya. Biana Daya ini kebetulan itu panel yang berafiliasi dengan Schneider, terus kemudian Hesong Electric Indonesia, terus kemudian Insindo Inti Abadi, itu produsen insulator fuse cutout, alat listrik juga, marketnya di salah satu BUMN. Terus kemudian Havana Teguh Pertiwi itu manufaktur bata ringan. Terus kemudian Havana Teguh Sadana itu manufaktur untuk pembuatan daso. Ini kebetulan ini ornamen-ornamennya ini juga kita bikin ini dari lantai, profil kayu yang nempel di building. Terus kemudian Havana Karta Aluminium, itu juga bergerak di bidang aluminium. Terus kemudian kita juga ada transporter, karena trafo kita ini kan heavy duty, sampai 150-200 ton. Sehingga penanganannya khusus. Kadang-kadang kalau kita pakai vendor luar yang tidak memahami produk kita, serampangan handlingnya terjadi crack. Trafonya gagal gagal untuk bisa digunakan. Hingga akhirnya kita membentuk anak perusahaan untuk mengangkut produk kita ini. Ya, Trans Adi Putra Logistik. Terus kemudian ada juga satu industri baru bergerak di bidang
agriculture, industri melon untuk varietas unggul dari luar. Jadi bisa didapat di hoki itu. Oke. Ini hafal banget ya tadi itu berapa? 9 sudah banyak kegiatan gitu. Terus yang sebenarnya kita mau sorot itu adalah selain tadi itu. 9 itu. Selain itu yang 9. Kayaknya nambah lagi 1 nanti jadi 10. Selain itu juga yang kita mau highlight lagi adalah aktivitas beliau di dalam organisasi. Gitu ya. Nah ini yang kita mau ceritakan bahwa untuk sukses dari narasumber-narasumber kita dapatkan cerita bahwa kalau orang mau sukses itu tadi kemampuan kita berorganisasi itu ternyata sangat besar perannya terhadap keberhasilan karir kita. Dan Pak Junaidi ini di tengah kesibukannya ngurus 9 anak perusahaan yang saya juga nggak hafal tadi disebutkan. Saya sampai itu loh tadi. Itu hafal semua, masih ada kegiatan-kegiatan yang lainnya berorganisasi. Dan yang kita highlight adalah kebetulan karena sesama profesi di bidang SDM, beliau adalah ketua forum bersama MSDM Jatim. Gitu. Itu membawahi ada berapa tadi? 7 afiliasi grup diskusi SDM yang ada di Jawa Timur. Jadi gimana caranya membagi waktu, terus ngapain, ikut aktif-aktif seperti itu, manfaatnya apakah besar seperti itu. Dan sempat tidur apa enggak? Kita akan gali bersama ya. Oke, silakan pertanyaan pertama. Sayang. Pak Jun, Ya, dari sekian banyak perusahaan tadi yang dihandle kan 9 tadi itu kan, kemudian juga masih aktif di organisasi MSDM. Nah, sebenarnya dulu ketika masih muda pastinya aktif organisasi toh Pak? Betul. Nggak menduduk pimpinan sekarang baru aktif organisasi kan? Tidak sekonyong-konyong ujuk-ujuk ini, betul. Kenapa kok hobi berorganisasi? Iya, karena satu hal ya, kebetulan saya itu kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Dan Fakultas Hukum. Duluan FISIP-nya jalan duluan, 3 tahun kemudian Fakultas Hukumnya saya jalan. Gitu. Anda demo terus dihukum. Jadi gojolokannya dulu kan kita kalau praktikum itu kan pasti demo gitu. Nah, makanya identik dengan demo. Gitu. Identik dengan demo. Jadi saat di FISIP itu kan suatu hal yang biasa kita itu berdiskusi. Jadi di tiap lorong gedung kita itu selalu ada pojok-pojok diskusi. Dan itulah kemudian dari agitasi ya beberapa senior saya diagitasi dulu. Jadi saya baik-baik gitu. Saya baik-baik awalnya kuliah terus diagitasi tentang waktu itu kan kita waktu kuliah nggak tahu agitasi googling aja ya. Jadi saat saya kuliah itu kan kita masih era Orde Baru ya. Era di mana semua kehidupan berbangsa bernegara dikontrol oleh pemerintah. Termasuk wadah organisasi mahasiswa itu kan dikontrol, sudah ditentukan. BEM atau kalau yang intra kampus itu BEM, yang organisasi ekstra kampus ya ada beberapa yang ya sudah dibentuk oleh pemerintah, suka nggak suka ya. Ada PMII, ada GMNI, ada PMKRI, ada GMKI, ya ada macam-macam ya, IMM. Nah, karena bentuk agitasi itu sungguh dahsyat sehingga tak kuasa kita akhirnya masuk ke dalam diskusi-diskusi bagaimana sih idealnya berbangsa dan bernegara. Nah, itu dari diskusi-diskusi kecil, terus kemudian kita tidak hanya diskusi. Diskusi itu kan trigger awal. Tapi kemudian bagaimana kemudian kita memperdalam itu kan ada bacaan-bacaan literasi. Bagaimana cara kita bertanya itu menentukan penguasaan kita terhadap konteks yang sedang kita bicarakan. Jadi itu yang terus menerus saya gali. Jadi ketidaktahuan saya, terus kemudian diimbangi dengan agitasi lewat flyer kalau zaman dulu bukan ini ya, buletin kecil gitu loh, bacaan-bacaan
kayak majalah Tempo, terus buku putih ya. Bukan buku putih yang aneh-aneh. Ya, tentang rezim saat itu, buku putih tentang rezim saat itu. Saya perjelas ya, buku putih tentang rezim saat itu. Itu yang membuat kemampuan berkomunikasi lambat laun kita muncul gitu loh. Dari diskusi-diskusi kecil. Ya memang saat itu betul-betul ada bahan kita berdiskusi tentang kehidupan bangsa dan negara karena memang sangat represif dan ya sebagai mahasiswa yang punya pikiran idealisme yang liar dan tidak bisa dikendalikan, apalagi ini bentuk represif itu kan terasa gitu. Kita hanya boleh berorganisasi dalam wadah ini. Nah, itulah kemudian yang menjadikan saya sendiri kemudian aktif berorganisasi. Dari yang awalnya saya itu ya berbicara bisa, tetapi begitu sering berdiskusi, kemampuan berkomunikasi saya meningkat. Saya merasakan saya tidak pernah merasa rendah diri. Insecure. Ketika anak sekarang insecure ya. Ketika saya harus berdiskusi dengan orang-orang dari instansi, apalagi dengan dosen gitu. Orang luar lah. Kalau dosen ini kayak teman dulu itu. Ya, kayak teman gitu. Jadi, beliau juga banyak support ya. Jadi kemampuan itu yang menurut saya pada saat saya berorganisasi terbawa ketika saya masuk dunia kerja. Jadi saat di bangku kuliah itu bagaimana saya juga membagi waktu antara kuliah dengan aktivitas. Betul. Anda kan kuliah double. Kan masih ada jeda 3 tahun. Satunya kan mau lulus. Ya tapi yang setahun ini. Betul. Ya. Jadi apalagi kan skripsi kan? Ya. Guyonannya kalau kuliah di FISIP sama hukum itu kan sambil baca koran aja. Jadi insya Allah lulus. Beda kan dengan yang kuliah di ITS, dengan ini kan effortnya luar biasa. Atau accounting lah ya. Iya, atau accounting harus baca kutu buku melulu gitu. Jadi saya membagi waktu itu juga ada tekanan dari keluarga. Aktivitas boleh, tetapi kamu harus lulus. Batasan lulusmu adalah sekian. Lebih dari ini, lebih dari ini. Jadi bagaimana pada saat saya aktif bagaimanapun ya sampai pulang malam, kadang-kadang pagi itu ya kayak orang ngantor gitu ya, padahal zaman masih kuliah gitu. Ya saya selalu ingat pesan orang tua saya, harus selesai. Boleh menikmati masa kuliah. Bapak saya juga berpesan, ya nikmati. Karena pada saat kamu kuliah, kamu adalah orang yang bebas. Kamu sentuh elemen apapun, enak. Statusmu mahasiswa. Saya pikir-pikir, oh ya betul. Iya betul, daripada kalau orang sudah tidak berstatus mahasiswa, kita memaki lembaga-lembaga ya saat itu, sudah. Gitu. Besoknya udah nggak ada gitu. Jadi, itu yang menjadi ini ya, jadi saya bagi waktu, konsistensi saya untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah itu memang tertanam dalam ini saya, dalam semangat saya. Terus kemudian kegiatan saya, aktivitas saya, ya alhamdulillah seringkali juga beriringan gitu, sejalan dengan kuliah saya gitu. Ya jadi saya merasakan ada blessing disguise ya, rahmat tersembunyi. Jadi di balik kesibukan saya itu, saya juga betul-betul ternyata ada skill saya yang tumbuh. Saya istilahnya sangat percaya diri ketika berinteraksi dengan instansi. Terus saya bagaimana
dalam keadaan under pressure ya. Ya ini kuliah harus kadang-kadang kan pada saat aktivitas itu kan kita juga berbenturan dengan waktu ujian. Ya, ini kan harus selesai. Iya. Walaupun kemudian kita nego sama dosen untuk ujian lesan. Tapi itu kan juga cara kita untuk menyelesaikan dari suatu masalah. Iya, kita ada kegiatan di Tapi luar. nego sama dosen kan nggak gampang toh. Betul. Ya kalau nggak deket ya. Nah makanya, Betul. itu kan perlu teknik tersendiri, Betul. kan, approach Jadi, tersendiri. Cara saya dekat dengan dosen waktu itu juga beberapa kegiatan diskusi saya juga mengundang beliau. Jadi beliau tahu aktivitas kita di luar dan beliau ya kita itu orang-orang aktivis itu seringkali mendapatkan dispensasi. Boleh jujur memang dapat dispensasi waktu gitu. Kadang-kadang waktu untuk tidak kuliah gitu diizinkan. Diizinkan itu di masa-masa seperti itu saya yakin sama kondisinya. Gitu. Hanya memang beberapa saja yang bisa kemudian mendapatkan mencari bukan profit taking ya, mencari benefitnya atas kedekatan itu untuk mempermudah ini. Betul. Tetapi saya waktu ujian lesan pun juga ada yang harus ngulang gitu, walaupun ngulangnya selisih 2 jam. Saya kasih kesempatan baca dulu. Bukan besoknya ya? Bukan besoknya, karena saya pingin kan selesai gitu. Nah, itulah ya, kita dalam keadaan under pressure, kita bisa cari solusi gimana di kondisi yang terjepit itu kita bisa keluar dari masalah itu. Terus kemampuan komunikasi jelas, terus leadership ya suka nggak suka pasti akan muncul gitu ya. Pada saat kita dominan dalam diskusi, pada saat kita menguasai wacana yang sedang didiskusikan, orang akan melihat kita punya kemampuan lebih gitu. Akhirnya leadership itu juga akan muncul gitu, terlatih. Gitu. Terus kemudian kemampuan bersosial ya itu juga pasti tumbuh gitu. Bagaimana kita kemudian bisa mengidentifikasikan bentuk-bentuk konflik, ya bentuk-bentuk konflik itu penting. Pada saat saya masuk kerja itu, yang saya amati itu bukan kerjaan saya itu seperti apa, tapi orang-orangnya seperti apa. Memapping karakter ya. Mapping karakter orang-orang. Mana yang bisa jadi teman saya, mana yang tidak bisa jadi teman saya. Jadi saya nggak ngomong seminggu itu, ya memang orientasi tentang pekerjaan, tetapi yang saya dalamin adalah mapping itu. Terus apa lagi ya, dari kegiatan organisasi itu yang saya merasakan manfaatnya ketika di dunia kerja. Bikin proposal. Ya itu sambil merem kalau itu. Betul. Otomatis. Karena setiap kita minta dana, kalau dulu itu yang sering kita mintain dana itu kan yang di ini loh, satelit itu loh tol satelit, Kasospol atau apa? Oh iya, kantor sosial. Ya, itu yang sering gampang duitnya cair gitu. Gitu ya. Sampai ngerti loh berarti gampang cairnya. Ya itu ya beberapa instansi pemerintah yang mudah untuk memberikan anggaran terhadap kegiatan kepemudaan, kita tahu termasuk diaspora. Diaspora atau diaspora? Diaspora ya. Diaspora itu yang lain lagi. Iya, luar negeri. Diaspora, terus kemudian ya Sospol, kantor sosial politik di bundaran McD-nya satelit itu. Berarti kan ada tambah lagi mencari networking kan? Betul, jaringan networking itu suka nggak suka ya pasti akan melekat gitu. Itu juga akhirnya terbawa ketika saya masuk dunia kerja, polanya akhirnya dipakai itu ya. Karena sejak dari mahasiswa ini kita sudah terlatih berorganisasi, kemudian ketika masuk dunia kerja tinggal menunggu waktu. Jadi saya begitu masuk dunia kerja masuklah diminta menggantikan atasan saya waktu itu ya. Saya akan masuk level staff. Atasan saya tergabung dalam forum komunikasi HRD kawasan Sier ini, Forkomsier, yang dimana saya juga menjadi ketua di situ sekarang. Ya, itu saya masuk menggantikan beliau.
Nah, pada saat saya masuk menggantikan beliau, saya merasakan ini adalah salah satu tempat untuk meningkatkan kapasitas saya di bidang HRD. Jadi ke HRD-an. Jadi pada saat tema pertama waktu itu saya lupa ya tentang ini apa undang-undang ketenagakerjaan yang tahun 97 itu saya lupa. Itu begitu saya tahu tema yang akan dibahas tentang ketenagakerjaan, saya cari literatur yang terkait dengan isu-isu tersebut, isu-isu ketenagakerjaan waktu itu PKWT. Jadi saya nggak mau kosongan, saya baca-baca dulu, sehingga pada saat pertama kali saya dapat kesempatan menggantikan atasan saya sudah terbiasa aktif. Ya. Saya bertanya, saya ya menurut narasumbernya saya menteror beliau gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang dari saya tidak tahu gitu. Saya nggak memahami, tetapi saya ingin paham. Karena saya ingin paham, ya saya baca-baca banyak untuk saya tanya gitu loh. Nah, metode yang seperti itulah yang kemudian menjadikan pemahaman saya menjadi lebih kuat dari yang saya lebih mempersiapkan lah ya. Betul, itu penting mempersiapkan. Dan mentalnya itu. Iya. Waktu maksudnya benar-benar jadi paham. Gitu. Jadi paham. Nggak sekedar, iya betul. Nggak sekedar ketika datang aja tanpa apa-apa kan. Iya, gitu. Seringkali kita itu hadir dalam kegiatan-kegiatan tersebut tidak mempersiapkan, sehingga hanya satu arah aja. Iya. Karena hanya satu arah aja ya siap-siap kita hanya ya diisi aja. Betul. Tidak ada feedback. Tapi begitu kita sudah siapkan apa sih yang mau dibahas ini, akan ada dialektik. Betul. Ya. Itu yang membuat kita akan semakin paham. Gitu. Jadi saya merasakan ya agitasi senior saya itu sungguh membuat membuat saya bisa terlatih ya aspek soft skill saya. Kemampuan sosial itu yang utama gitu. Apalagi saya banyak berurusan dengan orang. Banyak berurusan dengan orang, jadi cara bernegosiasi itu juga saya dapatkan dari kemampuan bersosial pada saat berorganisasi. Terus cara berpikir orang saya juga setengah dukun jadi. Soalnya ngasah ini ya. Betul, itu akan instingnya kan akan terlatih gitu loh. Betul. Ini pasti akan ke sini jalan pikirannya. Ini pasti akan ke sini gitu. Jadi sekali lagi itu akan mempermudah kita menemukan sebuah formula yang pas untuk sebuah problem yang kita harus selesaikan gitu. Itu sih Mas. Jadi menarik ya ketika berorganisasi seperti tadi Pak Jun bilang. Jadi tidak hanya sekarang beliau berorganisasi, tapi ketika dulu kala ketika masih berkuliah itu sangat aktif berorganisasi dan banyak sekali manfaatnya. Dan tadi itu juga bagi waktunya itu tadi di satu sisi ada time managementnya. Pressure dari orang tua bahwa sekolah harus tetap selesai. Tapi dorongannya tadi kan mau kemana-mana gitu itu tetap pengennya kemana-mana betul. Tetap tersalurkan. Membagi waktunya kan time managementnya tadi itu nggak gampang gitu loh. Kemudian sekarang kebawa di tempat pekerjaan. Betul. Nah, sekarang ini dengan ngurusi 9 tadi dalam satu grup, terus ngurusi grup SDM yang tadi beraneka rupa tadi se-Jawa Timur. Itu tadi gimana? Kalau tadi kan mungkin skopnya gitu masih lebih kecil. Tapi ini kan sama-sama dampaknya sudah lebih besar. Betul. Perusahaan gitu. Perusahaan. Kan. Kalau dulu kan kegiatan-kegiatan yang impact-nya mungkin ke kita sendiri. Iya, ke kita aja. Ini impact-nya ke banyak orang. Ke banyak orang, yang perusahaan dan juga yang organisasi yang besar ini. Nah, itu gimana ini? Iya, jadi saya menyadari saya itu nggak bisa jalan sendiri. Dengan sekian perusahaan yang di-handle, organisasi sebesar Forkom dan Forbes. Ini juga amanah dari senior-senior juga yang... Forkomsier itu berapa perusahaan? Forkomsier itu yang aktif ya, yang aktif itu sekitar 80-90 perusahaan. Dari 350 tenan perusahaan yang ada di kawasan Sier. Gitu. Kalau Forbes itu sekali kita datangkan kayak kemarin, tergantung mau kuota berapa. Kuotanya 200 ya saya hanya datangkan 200. Gitu. Ya itu saya sadari bahwa saya nggak bisa jalan sendiri. Pak, sampai nyapres itu akeh loh Pak, 30 sampai.
ART aja. Mas. Jadi saya nggak bisa one man show, Mbak Novi. Jadi ada teman-teman, saya harus milih teman-teman kalau di organisasi, saya milih teman-teman yang bisa saya andalkan untuk bisa support saya. Ya sekali lagi organisasi ini kan sebenarnya nggak ada ketua, semua itu kan kolegial semua kan, semua menjadi leader untuk kebesaran organisasi ini. Jadi kuncinya delegasi, terus kemudian skala prioritas. Skala prioritas. Jadi di company, di perusahaan juga sama. Saya punya orang-orang yang istilahnya mendukung saya. Jadi saya juga nggak boleh pelit keilmuan. Ini ilmu yang terkait dengan peningkatan kapasitas, kapabilitas orang-orang saya ya harus saya perhatikan. Supaya apa? Itu juga mempermudah kerjaan saya. Terus kemudian menentukan skala prioritas. Nah ini juga menjadi hal yang utama agar kita tidak istilahnya semua bisa berjalan beriringan ketika skala prioritas kita sudah bisa tentukan mana yang harus dikerjakan dulu. Gitu. Dua itu aja yang saya pikir utama itu. Jadi saya nggak akan. Jadi nggak sempat mumet-mumet banget gitu ya? Ya gini, 9 perusahaan ditambah organisasi. Nah, menentukan skala prioritasnya itu gimana tipsnya itu, Pak? Ya kan, karena nggak gampang. Dan perusahaan nggak hanya di satu wilayah kan, tapi di berbagai wilayah kan. Nah, itu gimana sama proses delegasinya tadi Anda bilang? Betul. Nah. Ya tentunya hal-hal yang dampaknya sangat kritikal. Ya kayak ini ya, ini momen ada ini kan THR-an kan, ini udah harus selesai, nggak boleh keliru kan. Gimana saya bisa datang ke sini kalau THR-nya belum selesai. Nah, jadi Bu Novi THR itu nyulik Pak Jun ini bahaya nih. Makanya kemarin itu saya WA, saya mengkonfirmasi jadwalnya, jawabnya jam 10 malam. Jadi THR ya saya sudah istilahnya sampaikan ke teman-teman ini menjelang hari raya ini adalah komplimen kita terhadap undang-undang, terhadap karyawan adalah pemberian THR. Bagaimana memberikan THR ini kan juga ada dasarnya, ada rumusannya, ada ini. Ya, saya sampaikan ke teman-teman. Karena ini menjadi skala prioritas kita untuk menyelesaikan ini ya. Ini loh guideline-nya gitu loh. Ini aturan yang terbaru tentang pemberian THR, cut off-nya seperti apa, orang yang punya hak itu kan saya sampaikan ke teman-teman. Karena kita juga semuanya serba digital, kita gunakan digitalisasi semua ya. Jadi settingnya di awal aja gitu, memastikan tanggal masuk, tanggal ini hari Lebaran untuk menentukan masa kerjanya berapa gitu loh, agar ini hitungannya ini proporsional atau 1 bulan penuh. Meskipun ada perubahan lagi ya terkait dengan hari liburnya. Ya termasuk hari libur ini kan juga ini menjadi package. THR lagi. Ya satu package itu. THR sama libur Lebaran kita udah rilis. Libur Lebaran kita udah rilis, bahkan siang ini risk management kami ini kan tidak berkoordinasi dengan kita, dengan saya terkait antisipasi liburan nanti. Gitu. Nah, itu dari Mas Nurdin. Jadi dalam kita menentukan skala prioritas ya kita aspek urgenitas, terus importance kritikalnya itu kan juga menjadi hal mana yang kita harus lakukan, kerjakan terlebih dahulu. Sehingga ya seperti ini saya udah pastikan terposting dengan baik proses di finance, saya bisa ketemu Mbak Novi di sini. Berarti kan dapat dipastikan bahwa tim Anda sudah sangat memahami apa tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Betul. Ya kan? Dan meyakinkan itu kan juga Anda harus melakukan review. Ya, betul. Nah, terus apa yang Anda? Iya. Jadi 9 loh, Pak. Jadi tiap orang itu kan saya punya istilahnya indikator dalam hal penilaian di masing-masing. Yeah. Jadi mereka di awal bergabung dengan saya, bergabung dengan perusahaan kami,
mereka kita share job desk-nya seperti apa, terus kemudian uraian tugas tanggung jawabnya seperti apa, due date-nya seperti apa. Nah, ini dari implementasi yang kita sampaikan di awal itu menjadi ukuran kita melihat ada gap enggak antara yang seharusnya dia kerjakan sama ini laporan ininya. Saya tinggal lihat ini. Nah, ini sama dengan juga mereview itu loh. Misalnya orang payroll ya, berapa kali mereka ada kelalaian orang terpotong. Miss-nya ya. Sehingga menimbulkan komplain. Jangan dikira komplain-komplain ini kalau dibiarkan berlarut-larut ya, akan menjadi ledakan gitu loh. Nah, ya, itu saya ukur. Jadi setiap ada keluhan, kok bisa saya tahu? Nah, kok bisa saya tahu? Karena kita sudah terbiasa begitu ada keluhan di bawah, di tingkat foreman kita, kepala regu, kepala seksi itu menginformasikan dengan kemudian memberikan tembusan kepada atasan. Tujuannya bukan untuk ini ya, untuk menghukum yang salah, tetapi kita melihat peluang perbaikannya seperti apa. Saya juga tekankan ke orang-orang saya bahwa kalau ada keluhan, ada komplain, itu adalah peluang perbaikan. Peluang perbaikan, gitu ya. Betul. Tetapi itu juga penilaian buat Anda loh. Itu yang akan saya sebut. Itu pomanya. Di behind-nya seperti itu. Behind-nya di situ. Nah, satu sisi ini memang peluang perbaikan buat Anda. Sisi lain, ini adalah sarana saya menilai Anda. Gitu loh. How to solve the problem. Iya. Hingga itu yang di payroll. Kemudian di aspek legal, saya juga membawa legal soalnya. Saya membiasakan setiap kita melakukan perpanjangan izin atau ada izin baru masuk ke sebuah sistem di mana 1 month before expired itu men-trigger ke email. Itu. Kalau 3 kali email ini sama, tidak direspon bahwa ini on progress atau apa, berarti you do nothing. Kamu tidak melakukan apapun. Itu. Saya tiap pagi itu narik email itu yang keluar adalah warning terkait apa-apa aja yang expired dari legal. Itu. Terus ini yang kemudian saya lihat, saya ukur, saya beri pangkat ini. Ini pangkat keberapa ini udah muncul berkali-kali ini. Nah itu metode saya memonitor. Jadi saya nggak perlu teriak-teriak, saya cukup melihat. Nah, kemudian kadang-kadang ya cukup saya capture, saya kirim ke WA. Statusnya gimana nih? Follow up-nya seperti itu. Gimana nih? Itu aja, mereka udah pasti bergerak gitu. Kadang-kadang, ya udah. Jadi metode seperti itu cukup efektif gitu ya, membangun komunikasi dengan orang-orang saya gitu. Itu yang saya lakukan ya Mas. Jadi saya selalu ukur antara tugas tanggung jawab dia dengan kondisi saat ini seperti apa gitu. Pak Jun, ini kan tadi Bapak tuh milihnya organisasinya itu organisasi yang kebetulan sesuai dengan profesinya gitu ya. Jadi sehari-harinya betul organisasi ini ya. Kemudian sekarang ini organisasi yang ditekuni dan kemudian menjadi terlibat besar di sana itu di sana. Nah ini kalau tips untuk teman-teman ini gimana? Sebaiknya ketika kita milih organisasi itu organisasi seperti apa yang nantinya itu bisa menunjang kita gitu. Menunjang karir juga. Menunjang karir. Apakah harus yang satu profesi sama dengan kayak Pak Jun ini? Atau mungkin ada yang cara alternatif yang lainnya? Atau bisa lintas. Lintas ini ya. Iya. Masuk asosiasi engineer gitu. Nah. Itu gimana? Ini kan mengencourage supaya mereka juga nggak kerja itu untuk kayak upgrade wawasan. Ini harus mengagitasi nih sekarang. Betul. Tapi ya saya pikir akan lebih baik kalau kita mencari organisasi itu yang sejalan dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Saya tidak hanya di forum HR saja, Mbak Novi. Jadi
di forum K3 Jawa Timur, DK3P, Dewan Kesehatan Keselamatan Kerja Provinsi Jawa Timur, yang SK-nya ditandatangani Bu Gubernur. Oh, oke. Ya, saya juga ada di Aktif situ. di sana. Saya aktif di situ juga gitu, di lembaga tersebut gitu loh. Terus kemudian ada lembaga, ya saya juga ada juga sama dengan Mbak Novi ya, macam Kadin, macam Apindo. Itu memang kan tidak melulu pada kegiatan HR saja. Ya, tetapi itu menunjang, sangat menunjang gitu ketika kita aktif ada di situ. Setidaknya beberapa program yang lahir di situ itu memberikan manfaat untuk perusahaan juga. Iya. Itu memberikan manfaat untuk perusahaan juga. Jadi kita besar oleh organisasi dan itu memberikan benefit, kemanfaatan juga untuk perusahaan. Dan karena itu juga perusahaan memberikan kebebasan ya. Betul. Karena ini kan tinggal kerjaan Betul. kan. Bosnya kan cuma, kerjaanmu di sini gimana? Beres enggak kok pergi-pergi gitu ya. Tapi kan impact-nya ada buat Nah, perusahaan. iya, makanya. Iya, memang betul. Jadi ingat ini ya Mbak ya, waktu pandemi kemarin ya, pandemi kemarin itu belum banyak perusahaan yang mendapatkan vaksin, jatah vaksin, susah banget ya. Saya melalui Forkom bersurat ke Kepala Dinas Kesehatan Kota. Tetapi untuk masuk ke sana saya ini nyari siapa yang dekat dengan beliau, Kepala Dinas mana yang networking kami, yang kami miliki, Forkom miliki yang dekat dengan beliau. Kok ya tidak kebetulan itu dekatnya dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja, salah satu stakeholder kami juga. Kami konsul, Pak, gimana caranya kita di kawasan ini, karena kawasan ini juga kawasan penopang roda perekonomian. Bayangkan kalau banyak yang terjangkit itu kan juga kita bisa shutdown sama sekali perekonomian ini. Beliau memberikan, coba langsung dengan beliau beri nama, diberikan rekomendasi, kami bersurat. Kami bersurat dan ya beberapa perusahaan akhirnya dapat kesempatan untuk jatah vaksin gitu. Dan Bambang Jaya menjadi yang pertama. Ya, karena kebetulan saya ketua forum komunikasi HRD di kawasan Siar gitu loh ya. ya. Keluasan diberikan oleh perusahaan kan gitu loh, dengan aktivitas priorisasinya ada dampaknya. Manajemen juga memahami bahwa karena kegiatan saya di luar, perusahaan mendapatkan kesempatan pertama untuk vaksin dengan dosis yang cukup besar, ya, karena kita ngajukannya Bambang Jaya, tapi 9 perusahaan itu kan akhirnya dapat juga, grup dapat juga gitu. Terus belum lagi kesempatan kadang-kadang dengan saya menduduki sebagai ketua forum komunikasi HRD kawasan Siar ini, saya menjadi penghubung instansi pemerintah untuk solusi masalah-masalah di kawasan. Termasuk itu, terus kemudian penyaluran program mereka, program pelatihan itu kan kadang-kadang mereka ada budget kuota dan mereka sendiri bingung bagaimana tidak bisa masuk, tidak bisa mengakses ke perusahaan karena ketakutan perusahaan, jangan-jangan berbayar. Begitu masuk ke kami, Pak Jun, kami ada jatah kuota 50 orang, kira-kira bisa dipenuhi nggak? Gampang bagi kami ini. Betul. Masanya banyak kok. Begitu saya dikasih kuota, 2 hari kemudian saya kirim balik, kok cepet Pak Jun. Ya itu mereka juga instansi-instansi itu juga istilahnya merasa terbantu dengan forum ini, karena program-programnya juga bisa terrealisasi. Ya, karena ini juga beban bagi mereka menghabiskan ini, pertanggung jawabnya seperti apa gitu. Itu sering kami juga membantu teman-teman, termasuk perihal sosialisasi aturan baru. Itu juga Pak Jun, kami diminta OSS waktu itu ya. Kami diminta untuk kuota sekian ratus perusahaan untuk sosialisasi OSS, mau offline atau online. Saya tawari gitu. Gitu. Offline boleh Pak. Udah berapa orang?
waktu. Itu salah satu bentuk kerjasama yang juga dirasakan manfaatnya oleh instansi gitu loh. Tuh, kami pun juga ya terus terang juga merasakan manfaat atas benefit kerjasama yang ada gitu. Itu sih Mas Nurdin. Jadi kayaknya seru ya organisasi itu, karena manfaatnya banyak sekali. Walaupun ada yang nggak serunya nggak Pak ketika berorganisasi? Nggak serunya. Ini kan tadi yang seru-seru kan? Ya, nggak serunya ada ya. Sekali lagi kita itu dengan banyaknya kegiatan ini kan kita dilatih untuk melakukan improvement time management. Orang belakang ini kan juga nggak asik kalau saya terlalu asik di luar gitu. Gitu. Jadi selalu saya melakukan adjustment ya dalam kaitannya untuk improvement manajemen waktu ya agar orang belakang saya ini juga merasa happy dengan aktivitas saya di luar gitu. Jangan sampai saya ya let's say mohon maaf populer di luar tapi di rumah saya nggak populer, nggak lucu gitu. Jadi supporting utama saya yang belakang. Gitu. Betul. Itu yang seringkali harus saya tidak bisa diam untuk melakukan improvement time management ini. Iya, karena kan ada kemana-mana dan di mana-mana kan. Betul. Gitu loh. Ya itu salah satu yang nggak serunya. Ada kecemburuan nggak sih Pak? Ya di awal pasti ya. Saya yakin ya, tidak hanya istri, anak-anak juga sama gitu. Anak-anak juga sama. Gitu. Ya, kayak ini kita juga ada kegiatan di Snaker provinsi ada kegiatan futsal ya serikat. Saya tahun lalu itu kan udah ada. Saya ikut buka acara gitu. Diminta Pak Kadisnaker ikut buka acara sama Pak Didi juga waktu itu. Anak saya ternyata lihat gitu kok main futsal sendiri. Aku nggak diajak. Udah mulai komplain, protes gitu. Padahal ya ini seremoni aja, nggak ikut gitu. Ya seperti itu gitu. Mulai juga memahamkan kepada anak-anak bahwa ada beberapa ini kegiatan papa yang di luar ini mungkin bisa mengambil waktu kebersamaan kita. Apalagi kalau di pabrik ini kan 24 hours ya. Ya namanya kejadian yang tidak diinginkan itu kan kadang terjadi di hari Sabtu atau Minggu. Di mana saya juga tidak boleh menutup komunikasi atas permintaan arahan terhadap orang-orang di pabrik. Direction-nya seperti apa, guideline-nya seperti apa gitu ya. Jadi itu yang harus saya tanamkan di keluarga. Kalau istri ya, karena pada saat saya menikah saya juga udah berprofesi sebagai HR, sudah tahu gitu. Ya sakitnya udah di awal-awal gitu. Ya kita istilahnya handling sedemikian banyak orang itu dampaknya waktu itu juga, waktu untuk keluarga itu kadang-kadang juga terambil gitu loh. Ya itu tidak bisa dipungkiri. Ya karena memang profesi. Ya resiko profesi. Alhamdulillah istri saya juga bisa memahami karena memang ini adalah profesi yang saya ambil gitu. Sejak saya semester 7 itu saya udah punya pikiran untuk masuk ke dunia kerja di bidang HR. Pilihannya waktu itu sebenarnya 2. Ikut NGO atau pilihannya itu. Jadi saya sudah tetapkan pilihan itu di semester 7. Kebetulan juga saya punya keluarga juga profesinya HR. Saya cari tahu apa sih yang dikerjakan HR gitu. Diberi kesempatan, kalau zaman sekarang namanya magang ya. Saya bantu 2 minggu. Di tempatnya orang tua dulu kerja? Bukan, di tempat saudara. Yang tempat saudara. Ya, jadi saya jadi tahu, kerjaannya ya waktu itu, waktu saya belajar itu kan, waktu itu menangani payroll. Rekap. Payroll, saya nanya hitungannya seperti apa, kalau lembur itu yang definisi lembur itu apa,
terus perhitungannya seperti apa gitu. Itu apa menjadi pemahaman awal saya tentang dunia ke-HRD-an gitu loh. Waktu itu pas 2 minggu itu nangani Perum. Akhirnya tertarik ya. Iya, akhirnya menguatkan. Ada ketertarikan di situ, akhirnya menguatkan. Oh iya, banyak berinteraksi dengan orang gitu loh. Banyak istilahnya bersinggungan dengan orang gitu. Dari situ, dari semester 7. Iya. Jadi ternyata banyak loh manfaatnya berorganisasi, ya kan? Iya. Anda yang sekarang sedang kuliah, coba deh ditambah Betul. untuk berorganisasi, bukan Masuk. sekedar kuliah saja. Iya, betul. Pun juga yang sekarang sudah aktif berorganisasi, kuliahnya juga dipikirin, jangan ditinggalin. Karena apa? Betul. Nah, nggak lulus ntar nggak kerja-kerja. Betul, Nah, betul. itu dia. Jadi organisasi sangat mendukung ketika kita nanti bekerja Berkarya lah. atau berkarya. Berkarya. Nah, karena apa? Kita belajar di situ tadi itu bernetworking, Betul. ya. Kemudian memahami karakter orang Betul. satu persatu, kemudian yang sambil merem tadi bikin proposal, kemudian bernegosiasi, dan kemudian juga bagaimana handling problem. Problem, betul. Dari skop yang kecil dulu. Ketika bekerja semakin berkarya semakin juga banyak problem yang dihadapi. Betul. Nah, ketika sudah basicnya ada handling problem itu memberikan suatu solving terhadap suatu problem itu akan lebih mudah. Betul. Nah, kemudian Pak Jun dengan 9 perusahaan dan organisasi, delegasi itu dengan mudahnya sekarang dilakukan. Ya benar ya? Iya. Betul. Karena sudah paham roots-nya seperti apa. Itu sih. Oke, jadi apa yang yang kita lakukan kayak dilakukan Pak Jun sejak masa kuliah itu kan kemudian membentuk kayak sebuah habit ya, habit Betul. yang kemudian kalau kita terbiasa melakukannya, ketika nggak melakukan tuh jadinya tuh kayak Iya. ketagihan gitu kan ya, ada yang hilang gitu kan. Nah itulah habit baiknya yang akhirnya kebawa sampai sekarang. Iya. Dan itu selama ini kalau saya tahu dari semua orang yang aktif di organisasi yang diikuti baik kuliah maupun sekarang itu selalu menunjang karir Betul. gitu. Dan ya ini yang membuat Pak Jun ini jadi jadi menjadi seperti sekarang ini gitu, dengan segala macam kiprahnya, dengan berjibun aktivitasnya masih tetap bisa membagi dengan dengan mudahnya Betul. lah ya. Iya. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa membagi semuanya. Tapi masih sempat tidur tuh Pak? Masih cukup, masih bisa lihat YouTube, masih bisa. Iya. Nah, kan takutnya, Ngaturnya time manajemennya susah. tadi tuh kan. Betul. Betul. Iya, ya alhamdulillah masih bisa menikmati kesenangan, masih bisa menikmati hobi walaupun terbatas. Ya, Gitu. pastinya kan. Ya. Karena hobi itu kan sebenarnya untuk rilis kan, bukan yang utama kan. Iya. Oke Pak Jun, thank you untuk Terima kasih waktunya. banyak. Matur nuwun, mudah-mudahan memberikan manfaat Pasti insya Allah. semuanya. Insya Allah memberikan manfaat. Ya, untuk ya teman-teman memang muda. salah satu pengalaman berorganisasi itu membuat terpatri dalam diri kita itu tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Iya. Confident itu muncul begitu ada kita menemukan problem apapun, kita selalu memiliki positive thinking. Optimisme Ya, ya. optimisme. Jangan ada yang kalau terus waduh problem langsung udah buntu gini kan. Karena sudah ada petanya, oh nanti pasti ujungnya gini. Mappingnya betul. Ini ujungnya ke sini. Karena selama ini pasti ada jalan gitu. Betul. Dan punya teman gitu kan. Punya Kalau teman. nggak bisa menyelesaikan Betul. sendiri, kita minta tolong teman Ya, kita. selalu alhamdulillah selalu dipertemukan dengan teman-teman yang kita nggak sadari, kita nggak nyangka gitu. nggak nyangka tiba-tiba ini adalah jalan untuk menyelesaikan problem Masalah itu. Saya pernah berkaitan dengan importasi juga gitu. Ternyata tidak disangka-sangka ketemu dipertemukan melalui teman-teman DPM PTSP Kota Surabaya. Saya nanya, dikasih link ke Jakarta, ternyata orang UNER juga. Saya senggol UNER-nya gitu. Seperti itu gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Nggih, Mbak Nurdin, Mbak Novi, matur nuwun sangat bisa Sama-sama berbagi. kita yang thank you untuk bisa sharing di N-Talk. Jadi itu N-Talk perbincangan kita dengan Pak Junaidi, ya kan, terkait dengan organisasi menunjang karir kita. Iya. Jangan lupa untuk like, share,
Dan juga yang belum subscribe, silakan subscribe karena konten-konten yang ada di sini adalah konten-konten yang ada value-nya. Ada value-nya, bermanfaat untuk kita sendiri ketika kuliah, akan memilih karir maupun ketika sudah berkarir. Dan thank you juga untuk share untuk tempatnya. Terima kasih untuk Wisma Sier. Wisma Sier. Oke, jadi kita tahu sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan ada juga episode yang kami berdua antara saya dengan Bu Novi yang juga bisa dipantengin terkait dengan tips-tips karirnya. Nah, oke, itu sampai jumpa lagi di episode berikutnya.